Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Nikodemus Soplantila di program kebenaran hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh ada di minggu terakhir di bulan Agustus ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kita mau kembali belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kasih Tuhan, perenungan firman Tuhan saat hari ini saya mau ambil dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kembali di program kebenaran hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami, pelajaran buat kami untuk kami semakin hidup di dalam Tuhan dan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, setiap kita pasti punya suatu kerinduan. Setiap kita pasti punya harapan. Setiap kita pasti punya doa dan pergumulan. Setiap kita pasti punya keinginan dan rencana untuk hidup ini, untuk masa depan, untuk pekerjaan kita mungkin, untuk studi kita, untuk pelayanan kita, untuk keluarga kita, dan lain sebagainya. Saudaraku, saya mau katakan bahwa semua hal di atas itu baik adanya, tidak ada yang salah. Ya, setiap manusia pasti punya perencanaan. Tetapi saudaraku, yang menjadi masalah adalah apakah yang kita rencanakan, apakah yang kita doakan, kita harapkan, kita rindukan, kita inginkan, kita pergumulkan sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini adalah Allah mau kita semua berhasil. Untuk itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melibatkan Tuhan, menaruh perencanaan kita atau menempatkan Tuhan menjadi hal yang utama di dalam segala rencana kita dan setiap kerinduan serta pergumulan kita. Kekasih Tuhan, tadi perikop dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 ini adalah dikatakan jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Kenapa kita harus menempatkan Tuhan, menaruh Tuhan, mengutamakan Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita? Kenapa kita sebagai orang-orang yang percaya kita harus melibatkan Tuhan, menaruh dan menempatkan Tuhan menjadi yang utama di dalam setiap hal dalam kehidupan kita? Saudaraku, dari pembacaan kita tadi paling tidak saya menemukan ada 4 alasan penting kenapa kita harus melibatkan Tuhan, menaruh Tuhan, menempatkan Tuhan yang utama dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap hal yang kita inginkan supaya kita berhasil. Nah, saudaraku, yang pertama adalah ayat yang ke-13 dan 14 berkata demikian.
Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang setahun mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kekasih Tuhan, Alkitab berkata yang pertama adalah kenapa kita harus menempatkan Tuhan, menaruh Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Yang pertama adalah bahwa hidup ini adalah sebuah misteri. Tadi firman Tuhan berkata, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak mengerti, jangankan besok, 1 jam ke depan aja, 2 jam ke depan, 3 jam ke depan aja, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hidup kita ini. Apa yang kita alami, saudaraku, apa yang akan kita alami dalam kehidupan ini, ya. Alkitab berkata hidup ini misteri. Hidup ini misteri, saudaraku. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Karena kekasih Tuhan, ketika kita merencanakan sesuatu, ketika kita merancangkan sesuatu, ketika kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, mendoakan sesuatu, saudaraku, mari kita mau menaruh Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hanya Tuhan yang tahu. Karena hari esok adalah misteri. Ada pujian mengatakan, ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku pasti. Saudaraku, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Bahkan 3-4 jam ke depan pun kita tidak tahu. Tetapi mari kita mau melibatkan Tuhan, supaya Tuhan yang tahu hari kita, esok kita, Dia akan menuntun kita, membawa kita kepada kemenangan dan keberhasilan. Tuhan yang mengerti dalam setiap kehidupan kita. Dia yang Allah yang tahu, Allah yang mengerti, Allah yang memahami kehidupan kita. Dia Allah yang memegang hari esok kita. Ya, kalau kita baca dalam Amsal pasal ke-27 ayat yang pertama, Amsal 27 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Kasih Tuhan, hidup ini sebuah misteri, sebuah rahasia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi saudaraku, mari apa yang akan kita rencanakan, kita doakan, kita rindukan, kita harapkan. Taruh Tuhan di atas segalanya. Tempatkan Tuhan di atas segalanya. Tuhan menjadi segala-galanya. Libatkan Tuhan, supaya Tuhan yang menuntun kita, membawa kita kepada hari esok yang penuh dengan harapan. Lalu yang kedua, saudaraku, alasan yang kedua, kenapa kita harus, saudaraku, menempatkan Tuhan, menaruh Tuhan, ya, melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Yang kedua, masih ayat yang ke-14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kekasih Tuhan, yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita harus menaruh Tuhan, menempatkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Yang kedua adalah karena hidup ini singkat. Firman Tuhan berkata hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudaraku, ketika kita masak air, kita itu mendidih, dia akan mengeluarkan uap. Nah, kalau kita buka panci yang kita sedang masak air itu, uap itu akan keluar, lalu uap itu akan naik ke atas dan menghilang. Alkitab menggambarkan singkatnya hidup ini seperti itu, ya. Jadi seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya apa? Hidupnya singkat, saudaraku. Mazmur berkata dalam Mazmur 90 ayat 11-12 atau ayat yang ke-10, 11-12 dikatakan hidup ini singkat, cuma 70 tahun sampai 80 tahun, dan kesusahan, kelebihannya adalah kesusahannya, ya. Saudaraku, hidup ini singkat, saudaraku. Makanya saudaraku, libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Taruh Tuhan, tempatkan Tuhan jadi hal yang utama dalam setiap
kehidupan kita, dalam setiap doa kita, kerinduan kita, pergumulan kita, keinginan kita, dan rencana kita. Karena hidup ini singkat. Kita tidak tahu hidup ini singkatnya seberapa. Ya, mari kita mempersiapkan hidup kita. Kita nggak tahu, mungkin hari ini kita masih bisa tertawa, happy, tapi besok Tuhan sudah memanggil kita. Atau nanti malam mungkin kita tidur, besok pagi kita sudah tidak bangun lagi. Kita tidak mengerti, saudaraku. Hidup ini singkat kan, saudaraku. Jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Terus libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus melibatkan Tuhan, menaruh dan menempatkan Tuhan menjadi hal yang utama dalam segala kehidupan kita, rencana kita, keinginan kita, harapan kita. Hal yang ketiga, saudaraku, alasan yang ketiga adalah ayat yang ke-15. Alkitab berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudaraku, ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Yang ketiga adalah, alasan ketiga adalah kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Karena segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini ada dalam kehendak Allah. Segala sesuatu ada dalam kehendak Tuhan. Ya. Setiap orang percaya kalau mau merencanakan sesuatu harus selalu melibatkan Tuhan dan kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Alasan yang ketiga adalah karena segala sesuatu ada dalam kehendak Tuhan, kehendak Allah. Kehendak Tuhan, Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 berkata, bahwa kehendak Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Kekasih Tuhan, jangan lupakan Tuhan dalam segala sesuatu. Dalam perencanaan kita, libatkan Dia, karena segala sesuatu ada dalam kehendak Tuhan. Apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau, saudaraku, kalau tidak ada dalam kehendak Tuhan, maka itu tidak akan terjadi. Ketika Yesus berdoa Taman Getsemani, Dia berkata, bukanlah kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu dalam kehidupan kita ada dalam kehendak Tuhan. Saudaraku, kehendak Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut. Taruh Tuhan, libatkan Tuhan di atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tempatkan Tuhan menjadi hal yang utama dalam segala perencanaan kita. Maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya yang terbaik buat kehidupan kita, sehingga setiap rencana kita boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, alasan yang keempat kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap kehidupan kita. Yang keempat adalah ayat yang ke-17. Kita berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudaraku, yang keempat, yang terakhir, kenapa kita harus melibatkan Tuhan, menaruh Tuhan, menempatkan Tuhan dalam setiap kerinduan, harapan, doa, pergumulan, keinginan, dan rencana kita yang utama dalam hidup kita. Kita harus menempatkan Tuhan yang utama. Kenapa, saudaraku? Karena kalau kita tidak melibatkan Tuhan, nah, kita berkata ia berdosa. Kita berdosa, saudaraku, ya. Kita berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, artinya, saudaraku, kalau kita tahu kita harus melibatkan Tuhan, kalau kita mengerti dalam setiap perencanaan kita, keinginan kita, doa kita, harapan kita, kita harus melibatkan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan, menempatkan Tuhan yang utama dalam hidup kita, menaruh Tuhan yang utama dalam hidup kita, tetapi kita tidak melakukannya, itu adalah dosa. Ketika kita memahami, ketika kita mengerti bahwa ketika kita harus merencanakan sesuatu, ketika kita berdoa mengharapkan sesuatu, kita harus melibatkan Tuhan,
menaruh Tuhan, menempatkan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita. Ketika kita mengerti itu, tetapi kita tidak melakukannya, kita berkata, ia berdosa. Saudaraku, dosa loh saudaraku ya. Firman Tuhan berkata kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kalau kita melupakan Tuhan dalam setiap rencana kita, pergumulan kita, doa kita, keinginan kita, harapan kita, dosa saudaraku. Nah, kita bilang ya, karena itu saudaraku, mari saudaraku, janganlah kita melakukan sesuatu hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri. Mari kita mau melibatkan Tuhan, menaruh Tuhan dalam setiap rencana kita, karena kita tahu ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, doa kita, kerinduan kita, harapan kita, pergumulan kita untuk masa depan, untuk pekerjaan, untuk sekolah, studi kita, untuk hal-hal dalam kehidupan kita, keluarga kita, pelayanan kita, untuk usaha kita, ketika kita melibatkan Tuhan, maka kita sedang ada di jalur yang benar dan kita tidak berdosa, kata firman Tuhan. Saudaraku, biarlah hidup kita terus ada dalam rencana Tuhan. Kita terus melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, menaruh Tuhan, menempatkan Tuhan yang utama dalam segala sesuatu. Karena saudaraku, hidup ini sebuah misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Karena hidup ini singkat, ya, hidup ini singkat. Karena segala sesuatu ada dalam kehendak Allah. Dan ketika kita tidak melakukannya saudaraku, maka kita sedang berbuat dosa. Biarlah hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita terus menaruh Tuhan, menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan terus renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maranatha. Amin.